Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bapak. Perkenalkan lagi, nama saya Zulfikar Mahmud dari kelas ASP 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kepabeanan dan cukai. Kepabeanan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini, terdapat dua fokus dari kegiatan kepabeanan, yaitu yang pertama, fokus terhadap kegiatan pengawasan masuknya barang-barang dari luar daerah pabean dan terhadap keluarnya barang-barang keluar daerah pabean. Dan kedua, fokus yang kedua adalah pemungutan pajak lalu lintas barang berupa bea masuk dan juga bea keluar. Penanggung jawab dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan kedua kegiatan tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau biasa disingkat DJBC, yaitu salah satu unit kerja eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Adapun tugas pokok dari DJBC yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada juga 4 fungsi utama dari DJBC, yaitu 1. Trade Facilitator, yaitu memberi fasilitas perdagangan, diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain. 2. Industrial Assistant, yaitu melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. 3. Community Protector, yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Keempat, revenue collector, yaitu memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal. Selanjutnya kita akan membahas daerah pabean. Apa itu daerah pabean? Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabean. Konsep dasar pabean adalah konsep wilayah dalam rezim pemungutan pajak lalu lintas barang yang masuk dan atau keluar Indonesia. Jadi daerah pabean ini adalah wilayah NKRI di mana tempat terjadinya pemungutan pajak lalu lintas baik yang masuk ataupun keluar dari Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa secara umum wilayah ZEE dan landas kontinen itu tidak termaksud dalam lingkup daerah pabean. Namun, apabila di daerah ZEE dan juga landas kontinen tersebut dilakukan kegiatan ekonomi, misalnya pengemburan minyak lepas pantai dan di tempat tersebut dibangun pulau-pulau buatan, maka daerah tersebut dapat diklaim sebagai daerah pabean Indonesia. Kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC. Secara umum, karakteristik kawasan pabean di berbagai lokasi dapat berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya kita akan membahas kawasan pabean yaitu tempat penimbunan sementara. Tempat penimbunan sementara ini adalah kawasan bangunan atau lapangan penimbunan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang berada di kawasan pabean untuk menimbun
barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Tempat penimbunan sementara ini bisa berupa lapangan, bangunan, atau tempat lain. Jika di lapangan, akan dikemas menggunakan kontainer-kontainer seperti ini. Sedangkan untuk area penumpukan barang di pergudangan atau di bangunan biasanya dilakukan di pergudangan untuk barang yang tidak dikemas dengan kontainer. Apabila disewa biasanya dilakukan dengan dimasukkan ke dalam kontainer. Selanjutnya, tempat penimbunan pabean. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan atau lapangan penimbunan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah kantor pabean yang berada di bawah pengelolaan DJBC untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai negara dan menjadi milik negara. Barang dikatakan tidak dikuasai apabila barang tersebut ditimbun di TPS melebihi jangka waktu, seperti 30 hari di tempat di TPS atau 60 hari di TPS di luar daerah pelabuhan. Barang dikatakan dikuasai negara jika barang yang dibatasi atau dilarang, yaitu barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan dilarang atau dibatasi untuk diimpor dan tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar. Ketiga, barang menjadi milik negara. Barang yang menjadi milik negara meliputi barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang. 2. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 hari. Selanjutnya ada tempat penimbunan berikat. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan dan atau lapangan atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penaguhan bea masuk. Di dalam lokasi penimbunan berikat ini dimungkinkan untuk melakukan aktivitas seperti penimbunan, produksi, pengetesan, rekondisi, gabungan, daur ulang, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekspor. Ekspor berdasarkan definisi Undang-Undang Kepabeanan artinya adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean. Ini adalah pengertian secara harfiah mengenai fakta fisik atas suatu barang yang berasal dari dalam daerah pabean yang dikeluarkan keluar daerah pabean. Dalam konsep ekspor, berlaku ketentuan anggapan atas barang ekspor. Suatu barang dianggap sebagai barang ekspor bila mana telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean. Berlakunya konsep anggapan tentang pengertian ekspor ini bertujuan untuk memudahkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur DJBC. Adapun barang-barang yang diekspor dari wilayah Indonesia seperti kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit, produk hasil pengolahan mineral logam, dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, impor. Impor secara harfiah memiliki arti adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Suatu barang dianggap sebagai barang impor bila mana telah dimasukkan ke dalam daerah pabean. Itu artinya bahwa ketika kapal atau pesawat udara yang membawa barang-barang niaga telah melewati batas daerah pabean, yaitu ZE dan landas kontinen Indonesia, maka barang-barang tersebut secara de facto telah memenuhi syarat sebagai barang impor. Adapun jenis bea masuk atau impor. Yang pertama, bea masuk tindakan pengamanan, atau disingkat BMTP.
Jenis bea masuk ini biasa disebut sebagai safeguard, yakni bea masuk yang dikenakan pada barang impor di mana jenis barang tersebut sudah kebanyakan diimpor. BMPT dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang jenis yang mengalami kerugian serius. Contoh yang mengalami BMTP yaitu produk pakaian atau aksesoris dari pakaian. 2. Bea masuk anti-dumping. Barang dumping adalah barang yang harganya lebih murah dibandingkan barang sejenis di dalam negeri. Dumping terjadi apabila harga ekspor suatu barang yang diimpor ke negara lain kurang dari harga normal barang sejenis di pasar domestik, negara pengekspor atau negara asal. Dengan kata lain, dumping adalah diskriminasi harga, yaitu perusahaan memberlakukan harga yang lebih tinggi di pasar domestiknya dibandingkan dengan pasar ekspor. BMAD ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri supaya tidak kalah saing dengan industri dari luar. Ketiga, ada bea masuk ada pembalasan. BMP merupakan salah satu ragam jenis bea masuk tambahan dalam proses kegiatan impor. Fungsinya agar bea masuk adalah mencegah kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut dan masih banyak fungsi lainnya. Keempat, bea masuk imbalan adalah pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang mendapatkan subsidi dengan meningkatkan bea masuk yang bertujuan untuk mengimbangi subsidi yang diberikan kepada produsen atau eksportir oleh pemerintah di negara pengekspor. Bea masuk imbalan ini mempunyai tujuan selain untuk mengimbangi subsidi yang diberikan pemerintah kepada eksportir, juga bertujuan untuk memberikan biaya tambahan sebagai tanggapan atas subsidi tidak adil dari negara asal untuk membuat harga ekspornya lebih kompetitif di pasar internasional. Selanjutnya, tarif normal pada pajak impor. Walaupun bea masuk pada barang kiriman dari luar negeri mendapatkan tarif tunggal, pemerintah telah menaruh perhatian terhadap barang-barang yang diberikan oleh produsen barang. Contohnya, tas, sepatu, garmen, dan lain-lain. Bahkan, karena banjirnya produk yang serupa dari luar negeri menjadikan banyak pengrajin terpaksa gulung tikar. Oleh sebab itu, pemerintah pun berusaha mencari jalan keluar dengan menetapkan tarif normal pada bea masuk untuk komoditi sepatu, tas, dan garmen dengan tarif sebagai berikut. 1. Tas 15% sampai 20%. Sepatu 15 sampai 25%. PPN untuk produk tekstil itu 10%. PPH Pasal 22 impor 7,5% sampai 10%. Di sini ada barang khusus yaitu buku ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, kita juga membutuhkan buku ilmu pengetahuan dari luar. Ini sebagai barang khusus dibebaskan untuk bea masuknya, PPN-nya dan juga PPH. Diadakannya penetapan tarif normal tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan antara produk dalam negeri yang mayoritasnya berasal dari industri kecil menengah dengan produk impor. Selanjutnya kita akan membahas tentang cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang memiliki sifat atau kriteria yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Karakteristik dari jenis barang yang terkena cukai yaitu yang pertama, barang yang dalam pengedarannya membutuhkan pengawasan, barang yang apabila dipakai akan menimbulkan beberapa dampak negatif baik pada masyarakat maupun lingkungan. 3. Barang yang pengonsumsiannya perlu dikendalikan, serta barang yang pemakannya memerlukan bebanan pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan. Contoh atau jenis barang yang terkena bea cukai antara lain 1. Etanol, 2. Minuman yang memiliki kandungan alkohol maupun berapapun kadarnya, ketiga yaitu
Hasil tembakau termasuk rokok, sigaret, cerutu, tembakau iris, rokok daun, serta hasil dari olahan tembakau lainnya. Jenis barang yang terkena bea cukai. Yang pertama, barang yang paling umum terkena bea cukai adalah hasil tembakau ataupun olahannya. Jenis tarif barang ini jika didasarkan oleh objek pasar masih terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, barang hasil tembakau yang dibuat di Indonesia. 5% dari harga awal jika harga barang yang digunakan adalah harga jual ecer. Dan 275% dari harga awal jika harga yang digunakan adalah harga jual pabrik. Barang hasil tembakau yang dibuat untuk impor. 57% dari harga awal jika harga yang digunakan adalah harga jual eceran. Dan 275% dari harga awal jika harga yang digunakan adalah nilai pabean yang sudah ditambah bea masuk. 2. Barang cukai lainnya. Jika bukan berupa hasil atau olahan tembakau, maka barang akan masuk pada tarif barang cukai yang lain. Sama seperti barang hasil tembakau, tarif barang cukai selain tembakau juga terbagi menjadi dua didasarkan pada objek pasarnya. Pertama, barang yang dibuat di Indonesia. 80% dari harga awal jika harga yang digunakan adalah harga jual ecer dan 150% dari harga awal jika harga yang digunakan adalah harga jual pabrik. Kedua, barang yang digunakan untuk impor. 80% dari harga awal jika harga yang digunakan adalah harga jual eceran dan 1150% dari harga awal jika harga yang digunakan adalah nilai pabean yang sudah ditambah bea masuk. Tujuan dari pemungutan bea cukai menjaga keseimbangan pembebanan pungutan antar konsumen, menjamin kerugian konsumen akibat dampak negatif barang, dan juga penerimaan bea cukai untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sekian penjelasan saya tentang materi kepabeanan dan cukai. Mohon maaf Bapak jika terdapat kesalahan, kekurangan dari saya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.